Kami buka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau akan berdaulat, Engkau akan berbicara lebih jauh dengan firman-Mu. Jangan batasi Tuhan, walaupun mungkin waktu kami terbatas, tapi kami percaya Engkau yang berbicara walaupun singkat akan memisahkan tulang dan sumsum, akan menanamkan benih firman ini boleh dapat bertumbuh berbuah bagi hormat dan kemuliaan Allah. Buat kami fokus dalam kurun waktu 20-30 menit ini, supaya kami pulang tidak sama dengan kami datang. Kami pulang dengan kemenangan, kami diberkati Tuhan, dan semuanya itu kembali untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih. Kami menikmati firman Tuhan pada saat pagi hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau dengar firman, katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala sudah berikan kembali pada saya kesempatan bisa sharing firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Dalam waktu yang mungkin 1 menit, boleh tolong buka maskernya? Nah, ya. Bapak Ibu mungkin pernah tahu lagu enak. Silakan pakai lagi maskernya. Rasakan perbedaannya antara ref dan yang pertama. Sedikit dari bibir yang saya lihat sekelebat, pujilah aku. Adanya kata Samuel, pujilah dia Tuhan. Coba lagi, jangan pujilah saya. Mendahului firman Tuhan pagi hari ini, kita akan baca dulu yuk di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai angka 17. Sudah dapat, kita akan bangkit berdiri untuk baca 3 ayat ini. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai 17. Kita menghormati firman Tuhan, kita berdiri. Ayat yang ganjil para pria, ayat yang genap para wanita. Ayat terakhir kita akan baca sama-sama. 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sama-sama. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus. Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Silakan duduk, puji Tuhan. Apa relevansinya dengan lagu yang kita
nyanyikan tadi? Apa koneksinya? Apa kok sepertinya nggak nyambung ya? Saya mau kasih tema pagi hari ini, ujian dan atau kalau boleh dibilang versus pencobaan. Ujian versus pencobaan. Siapa yang tahu perbedaan antara ujian dan perbedaan? Bel, tahu nggak? Ujian dan pencobaan. Biasanya kalau ditembak, ada yang tahu? Apa? Tahu? Ada 4 perbedaan besar antara ujian dan pencobaan. Saya bacakan ya. Perbedaan pertama adalah perbedaan sumber. Ujian itu dari Allah, sementara pencobaan itu dari siapa? Dari iblis. Ujian itu dari Allah, pencobaan itu dari iblis. Perbedaan yang kedua, perbedaan motivasi. Tadi perbedaan sumber. Ujian itu datangnya dari Allah, pencobaan itu datangnya dari iblis. Perbedaan motivasi yang kedua. Ujian bermaksud baik untuk mendekatkan kita kepada Tuhan agar kita hidup dalam kekudusan, kesucian. Ya. Pencobaan bermaksud buruk, mau membuat kita justru meninggalkan Tuhan dan hidup di dalam dosa. Ya. Jadi segera tangkap perbedaannya. Karena waktu kita ini nggak lama. Perbedaan yang ketiga adalah perbedaan tujuan. Ujian bertujuan mengonfirmasikan kita masuk ke dalam kesempurnaan. Ujung-ujungnya kekekalan. Ya, ujung-ujungnya kekekalan. Ya, tujuannya adalah kekekalan. Cuman bedanya 2. Kekekalan masuk ke dalam surga, kekekalan masuk ke dalam neraka. Sementara pencobaan bertujuan memisahkan kita dari Allah. Pencobaan, iblis sendiri tidak mau kita masuk ke dalam surga. Iblis mau kita nemenin dia di dalam. Siapa yang mau? Saya nggak janjian ketemu bapak ibu saudara di dalam neraka. Oke? Kita janjian ketemu di surga. Perbedaan fenomena yang keempat. Ujian dimulai dengan segala kepahitan, kesengsaraan, penderitaan, tapi berakhir dengan kemenangan, hal yang manis, hal yang membahagiakan, keindahan rohani. Sementara kalau pencobaan apa? Dimulai dengan keindahan, kenikmatan, kecantikan, ya. Tapi ujung-ujungnya berakhir dengan kepahitan, penyesalan, merusak. Ya. Jadi kalau di sini ada adik-adik sini sudah saya lihat adik-adik wanita, ya, sudah bertumbuh dewasa. Jadi kalau ada yang pria iu-iu manis, cantik, ya. Ingat, itu ujian atau pencobaan? Genis apa? Pencobaan. Udah bisa tahu perbedaannya, ya. Karena wanita itu lemah di telinga. Kamu cantik deh, kamu manis deh. Tiba-tiba karena sudah luntur, akhirnya berujung kepada kasur. Ya. Cara iblis menipu manusia sangat-sangatlah menyesatkan. Itu sudah terjadi dari awal mulanya. Kenapa Adam akhirnya makan buah yang diberikan oleh Allah? Ada yang tahu? Kenapa Adam akhirnya makan? Waktu Adam makan, apa yang dia lihat? Dia lihat tubuhnya dia justru jorok karena matanya terbuka. Udah disuruh, udah dibilang jangan makan buat pengetahuan yang baik dan buruk, tapi akhirnya dia makan. Ya, akhirnya mata rohaninya terbuka, dia tercelik, dia lihat justru tubuh saya ini buruk. Nah sementara yang nipu si iblis kemana?
Waktu matanya tercelik, dia lihat gak iblis? Iblis pergi. Nah itulah caranya iblis untuk menipu kita. Itu caranya iblis untuk menipu kita. Jangan sampai keadaan yang dulu itu terjadi pada masa kini. Tapi seringkali nggak kita ditipu oleh iblis, ditipu oleh keadaan, ditipu oleh segala macam proses yang sedang kita jalani saat ini. Kalau Bapak Ibu tolong angkat tangannya. Enggak, saya nggak percaya. Tolong angkat tangannya, lalu tolong cubit. Cubit ini sakit nggak? Masih sakit? Masih rasa sakit ya? Berarti kita ini masih hidup di dalam dosa. Kita ini masih gampang untuk ditipu. Tapi justru ujian dan pencobaan tidak pernah meninggalkan kita. Ingat, sekali lagi saya sampaikan, ujian dan pencobaan itu akan selalu ada. Di tengah-tengah ujian dan pencobaan itu hanya ada dua macam akibat: kalah atau menang. Kalah yang akhirnya binasa. Baik kita kalah dari ujian ataupun kita kalah dari pencobaan, ujung-ujungnya binasa. Tapi waktu kita menang dari ujian dan kita menang dari pencobaan, kita terima kekekalan, kita terima hidup yang kekal. Gak ada yang bisa pungkiri. Ya, banyak ide-ide tersebar semua di sini. Ya, banyak segala sesuatu yang memang membuat kita jadi galau, jadi pusing. Saya nggak tahu bagaimana hidup saya untuk ke depan. Tapi kalau boleh kita baca kembali di dalam Mazmur pasal 23. Siapa yang nggak tahu pasal ini? Kita baca Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Yuk, kita baca ayat yang ganjil para pria, ayat yang genap wanita. 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Meningkatkan jiwaku, Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sama-sama, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini sudah jadi jaminan, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, teman-teman terkasih. Ujian dan pencobaan, sekali lagi saya sampaikan, akan selalu ada. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi bagaimana respon kita terhadap ujian? Kalau kita menjadi janda, kita menjadi duda, kita menghadapi pandemi COVID-19, sakit penyakit, ujian itu pun jangan kita mengasumsikan begini, sepertinya Tuhan bekerja sama dengan iblis, menurunkan, mengizinkan pencobaan dari iblis itu terjadi sama kita. Sekali lagi, ya, ujian dari Tuhan, pencobaan dari setan. Tapi sepertinya kenapa kok saya jadi seperti Ayub? Ya, Ayub, Tuhan izinkan si iblis cobai Ayub. Tapi Tuhan bilang, jangan kamu ambil nyawanya. Kamu silahkan. Mau buat apa sama Ayub, silahkan. Mungkin bisa jadi Bapak Ibu teman-teman semua menghadapi satu kondisi seperti Ayub sekarang.
menjerit, aduh Tuhan, kalau bisa lalukan cawan ini. Kalau sudah lalu cawannya berarti kita sudah dead, kita selesai. Tapi seringkali kita mau hidup santai, tidak ada ujian ataupun tidak ada pencobaan. Sekali lagi saya sampaikan, Tuhan tidak bekerja sama dengan iblis untuk pencobaan itu bisa hadir. Tapi Tuhan izinkan iblis untuk membojok kita, untuk menguras segala energi kita. Apakah kita ini cinta Tuhan atau setengah-setengah seperti istrinya Ayub? Ayub cinta Tuhan habis-habisan, tapi istrinya, saya tidak bilang jangan sampai istri-istri di tempat ini karena memang suami laki-laki yang ada di rumah tidak bekerja ataupun tidak bisa mendapatkan penghasilan yang cukup, terus istri-istri bilang udah kita tinggalin Tuhan aja. Masih banyak, masih ada Tuhan yang lain, masih ada pekerjaan yang lain, masih ada urusan yang lain, kita lebih penting dari Tuhan. Buat apa datang ke gereja? Buat apa ibadah streaming, ibadah online? Gak ada gunanya. Itu yang istri Ayub bilang. Ngapain kamu seperti itu, Yub? Tinggalin aja Tuhanmu. Saya berharap tidak ada kita di sini baik pria atau wanita yang jadi seperti istri Ayub, setengah-setengah. Iring Tuhan all out. Saya tidak lagi takut nyanyikan lagu ini. Beberapa bulan yang lalu saya masih takut untuk nyanyikan lagu ini. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan untuk menyanyikan lagu ini pun, kalau anak muda bilang jiper, ngeri-ngeri sedap, refnya enak, punya dosa. Tapi pas masuk ke dalam bait yang awal, pujilah. Setelah penyampaian kabar baik ini, saya berharap Bapak Ibu semua tidak takut lagi untuk menyanyikan lagu ini dan ucapkan segala sesuatu itu dengan iman. Aku menang, aku bisa melewati ini, aku bisa melewati ujian, bisa melewati pencobaan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Buka semuanya di hadapan Tuhan. Kalau kita punya dosa, berkomunitaslah. Izinkan kamu ngomong, dosamu apa? Bukan untuk mencari kebenaran, bukan. Tapi supaya dosa itu diakui, didoakan, dan kita sembuh. Kita pulih. Karena dosa yang diakui adalah dosa yang diampuni. Dulu saya tidak bisa terbuka sama orang tua saya, sama papa saya khususnya, fair aja. Tapi waktu saya tahu kebenaran bahwa dia adalah partner saya, anggap dia sebagai rekan kerja, mindset saya berubah. Dan Tuhan izinkan saya bisa bekerja sama satu tim dengan beliau. Saya tidak anggap dia sebagai orang tua, enggak. Biarpun memang dia orang tua, saya harus hormati dia. Dalam taraf keluarga saya hormati dia. Tapi kalau dalam satu tim, kami ini sejajar. Saya bisa terbuka sama dia. Saya bisa sampaikan apa yang menjadi kegalauan saya, beban saya, dosa saya. Siapa yang kalian percaya? Siapa yang Bapak Ibu teman-teman percaya? Apakah suami di rumah? Apakah istri di rumah? Tapi seringkali justru masalah itu timbul karena kondisi perekonomian yang ada di rumah. Justru masalah itu timbul dari orang yang terdekat dengan kita. Siapa? Suami atau istri atau anak? Saya tidak bilang anak yang hadir dalam hidup saya, istri yang hadir dalam hidup saya adalah ujian atau pencobaan. Mereka give, anugerah. Keluarga di rumah adalah anugerah. Kita akan merasakan kehilangan waktu mereka sudah pergi. Betul gak bedanya? Kehilangan orang tua sedih gak? Orang tua saya, puji Tuhan, masih lengkap.
Tapi papi mertua sudah tidak ada. Dan papi mertua meninggal pada saat istri saya sedang hamil Jonathan usia 7 bulan, dan kami waktu perjalanan menuju Bandung. Saya nggak ngomong-ngomong dalam perjalanan itu, ternyata papi sudah meninggal. Tapi justru istri saya, karena dia aktif di sosial media, dia tahunya dari sosial media. Shock, aduh. Saya tahu rasanya bagaimana kehilangan, karena dia adalah anak, kalau orang Batak bilang, bodoh hasil. Ya. Jadi anak kesayangan dari si papi adalah istri saya. Betapa kehilangannya dia, tidak bisa melihat papi menghembuskan nafas yang terakhir, tidak bisa pegang tangan. Tapi satu hal yang kami percaya, 5 menit, sekitar 5 menit, ternyata dia ditemani oleh hamba Tuhan, dan dia masih tahu sedang didoakan. Ada satu kegirangan bahwa dia tahu dia berdosa dan dia bertobat. Setelah itu pergi. Kalau kita matinya seperti itu enak. Kalau kita mengakhiri ujian dan pencobaan ini dalam kategori yang bahagia, waktu Ayub menang dari iblis, justru Tuhan bilang, ya, aku tidak bela dia, tapi dia menunjukkan imannya kepada iblis. Jangan pernah lagi ganggu Ayub. Alhasil, semua yang sudah hilang dikembalikan 2 kali lipat. Bahkan anak-anaknya adalah anak-anak yang tercantik di daerah. Akhirilah segala sesuatu dengan rasa hormat. Akhirilah dengan segala sesuatu, ujian, pencobaan ini dengan kekuatan yang dari Allah, bukan dengan kekuatan kita. Karena seringkali waktu kita menghadapi ujian ataupun pencobaan, kita menghadapi itu dengan kekuatan kita sendiri, betul? Kita akan selalu berusaha cari solusi sendiri. Padahal Tuhan izinkan masalah, ujian, pencobaan itu datang dalam kehidupan kita, membuat karakter kita itu lebih bertumbuh kepada Tuhan. Yang akhirnya waktu kita menang dari pencobaan, khususnya pencobaan, waktu kita menang dari pencobaan, Tuhan bilang, dia adalah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itulah yang memang akhirnya kita mencontoh kepada Yesus waktu dia dicobai. Berapa kali Tuhan dicobai waktu dia masuk dalam pelayanan? 3 kali. Tapi apa? Menang gak? Surga terbuka. Dia beroleh kemenangan dan dia dielu-elukan. Bahasa yang sering saya pakai, kalau malaikat di surga semua pakai topi, malaikat semua angkat topi sama kita. Tanda penghormatan kita ini menjadi orang-orang yang, Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua, mau kalah atau mau menang? Tolong jawab sendiri. Siapa yang tahu pandemi ini akan selesai? Ya. Ada yang bilang 2023 anak-anak sekolah masih belajar daring. Saya pikir sampai 2023 belajar daring, belajar online. Sampai detik ini pun ada beberapa gereja yang masih ibadah online. Kalau Bapak Ibu suka nonton TV, itu ada pastor yang bilang, memang tidak ada yang bisa mengalahkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti itu. Dia akui, tapi memang dalam kondisi-kondisi tertentu diizinkan kita untuk streaming. Tapi seringkali saya dengar dari teman-teman semua yang memang ikut ibadah online di rumah,
Seperti yang Bapak Gembala bilang, siapa yang tahu baru masih berekan terus ikut ibadah, belum mandi ikut ibadah, belum sikat gigi ikut ibadah, di depan TV live streaming, hanya Tuhan dan Dia yang tahu. Kalau yang benar-benar mandi dulu, persiapan dulu, ya udah seperti datang ibadah seperti biasa, walaupun menghadapi online streaming. Ini adalah masa pandemi, ini adalah masa yang memang sulit, sukar. Semua pelayanan, pekerjaan, pendidikan terganggu total. Yang menganggur lebih banyak menganggur. Ya, puji Tuhan yang masih punya pekerjaan masih bisa bekerja, yang melayani Tuhan masih bisa melayani, masih bisa berkreasi. Tapi yakinlah kita akan lewati ujiannya. Ya, kita akan lewati masa-masa yang berat ini. Karena Tuhan tahu bahwa segala sesuatu itu hidup untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Saya undang kita semua bangkit berdiri.